Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas secara fundamental pergerakan emas. Ya, jadi kemarin video sebelumnya saya buat bahwa kalau The Fed menaikkan suku bunga maka gold akan longsor. Gitu. Nah, benar saja bahwa komitmen Jeremy Powell untuk menaikkan bunga sampai 3,25 di tahun 2022 terpenuhi di bulan September. Ya. Jadi kita bisa lihat itu interest rate ya, ini 3,25. Jadi dia menaikkan 75 bps dari 2,5 akhirnya menjadi 3,25. Nah, keputusan itu memang dia sudah nyatakan ketika simposium ya. Pada saat simposium itu dia mengatakan bahwa dia akan terus menaikkan suku bunga sampai nanti inflation rate yang ini ya, year on year-nya itu bisa 2%, di bawah 2%, maksimal 2% jadi. Sehingga dari kebijakan atau kata-katanya dia, maka 3,25 ini nggak cukup untuk menekan sampai ke 2%. Jadi ada peluang bahwa The Fed dari bulan September dan juga 2023 itu akan terus menaikkan suku bunga sampai nanti rilis berita inflasi itu mentok di 2% atau bahkan lebih rendah dari 2%. Mungkin setelah itu baru pelan-pelan akan diturunkan lagi suku bunga The Fed ya. Nah, ini proyeksi dari tradingeconomy.com itu memprediksi bahwa kuartal keempat ini ya, kuartal keempat artinya di bulan November atau Desember itu berpeluang dia menaikkan sampai ke 4,5%. Ya, artinya masih diproyeksikan bahwa dia bisa menaikkan suku bunga di November ataupun Desember sampai 4,5. Tapi tetap akan melihat data ekonomi yang lain. Pastinya yang dilihat adalah non-farm payroll di Oktober itu seperti apa, kemudian unemployment rate-nya berapa, kemudian pasti data inflasinya berapa, kemudian nanti juga akan dilihat GDP di kuartal keempat itu seperti apa, itu akan dilihat juga sehingga baru bisa menyimpulkan apakah 4,5 atau menaikkan 100 bps atau bahkan lebih dari 100 bps ya, sampai benar-benar menjadi 4,5%. Nah, tentunya dengan keputusan berita bahwa dia akan terus menaikkan suku bunga itu akan menekan harga gold ya, harga emas, dan juga artinya menguatkan mata uang dolar ya. Ini bisa kita lihat secara juga proyeksi dari government bond 10 tahun itu juga nilainya naik ya, atau imbal hasilnya naik, yieldnya naik, sehingga kalau yield naik orang akan berpindah dari yang dulunya megang emas sebagai untuk lindung nilai atau safe haven, maka akan dilepas, kemudian dia akan membeli obligasi negara ya, atau government bond, karena memang imbal hasilnya tinggi dan juga pasti deposito di dalam dolar, mata uangnya juga tinggi pasti ya. Apalagi sekarang sudah 3,5, kemudian diproyeksikan 2023 dalam 4,75 atau bahkan 4,5 4,75, sehingga investor pasti menginginkan hasil itu karena dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi hasilnya dan lebih aman daripada saham gitu ya, atau apalagi emas yang sekedar lindung nilai untuk inflasi gitu ya. Sehingga mereka larinya ke sana, sehingga currency-nya, indeks currency dari dolar itu sendiri diproyeksi sampai 2023 itu sampai menyentuh 121 ya, indeksnya. Kemudian karena indeks dolar naik, otomatis yang pair-nya dengan dolar itu pasti akan rontok ya nggak? Euro USD, euro pasti juga akan kalah. GBP USD juga pasti akan rontok, apalagi gold yang fairnya adalah juga jelas-jelas dolar gitu ya, sehingga gold juga diproyeksikan masih tertekan ya. Jadi bahkan ada yang kemungkinan gold itu bisa menyentuh area 1600, bahkan mungkin di 1560
secara jangka panjang sampai dia menaikkan suku bunga maksimal di 4,75. Artinya masih tertekan, artinya tren turun atau bearishnya gold masih sangat-sangat tinggi ya. Jadi sangat tinggi sehingga kalau kita memutuskan untuk nge-buy atau kita mencari koreksi-koreksi sedikit dari gold itu bisa. Jadi untuk secara jangka panjang untuk nge-buy itu masih belum. Jadi kita mungkin pakai short position saja, artinya lebih banyak ngambil posisi sell ya, sehingga kita bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Nah kemudian kalau kita lihat di daily dari pagi tadi ya, itu tiba-tiba gold 16.026 terendahnya ya. Dia menyentuh harga terendah di 16.26. Kemudian kemungkinan ini akan membentuk apa nanti hari ini akan menjadi keputusan. Kalaupun ini doji, kita bisa lihat ke hari kemarin ada doji itu juga malah tetap trennya bearish ya, malah lebih tajam lagi turunnya ya. Jadi memang kalau sekarang kita lihat data ekonomi hari ini itu jam 8.30 itu Chicago Fed Nation Activity Index, kemudian ada speech dari Fed Collins dari Fed ya, kemudian juga rilis berita terkait Dallas Fed Manufacture Index, kemudian Tremont Bill Auction. Jadi memang tidak terlalu banyak high impact-nya, semua ini warna kuning dan hijau, jadi nggak begitu tinggi high impact. Kemudian besok hari Selasa baru ada high impact yang tinggi, itu terkait durable gold order, kemudian juga CD Consumer Confidence ya. Memang keputusan yang sangat ekstrim menaikkan suku bunga itu bisa memacu menurunkan pertumbuhan ekonomi, artinya ya berisiko menyebabkan terjadi resesi. Jadi memang dari kita lihat GDP gross domestic bruto dari Amerika itu sendiri 2 kuartal adalah minus ya, 1,6% dan 0, berapa kalau nggak salah itu sekitar 0,3 ya, 0,6 terakhir minus ya. Nah itu proyeksinya kalau misalnya terus menerus minus berarti ya kemungkinan resesi itu semakin besar artinya terjadi di Amerika. Dan memang data ketenagakerjaan dan non-farm payroll masih bagus dia ya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dengan melihat GDP saja dia resesi. Jadi banyak faktor lain juga kita bisa lihat. Dan memang kalau terjadi resesi ya pasti gold bisa menjadi sinyal untuk membeli, kita buy gitu ya. Dan memang kalau kita melihat berita-berita baik berita dari peringatan dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa 2023 adalah puncak resesinya gitu ya. Nah itu kan baru berita, tapi kita belum tahu data rilis nih 2023 seperti apa. Jadi kita tunggu saja di 2023, dan artinya kita sudah punya gambaran untuk gold itu sendiri. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi positif, dia akan turun. Ketika suku bunga naik, dia turun ya. Dia hanya akan naik ketika ada resesi, ada perang, kemudian adanya kekacauan politik. Nah itu juga bisa membuat harga gold naik ya. Nah itu yang menjadi pemicu memang orang mencari safe haven, bukan menyimpan fiat money ya, karena itu dilihat lebih aman ya. Gold itu dilihat lebih aman, sehingga ya masih proyeksi sampai 2023 gold masih tertekan, kemungkinan bisa ke 1560 ya. Ini mungkin titiknya ya, titik untuk gold naik, atau kita bisa ambil buy yang banyak di sini ya. Kalau kita lihat mungkin hari ini ya, jadi masih berpeluang untuk turun lebih dalam lagi ya. Jadi di 1 jam jadi bisa kita lihat seperti ini polanya ya. Jadi pagi-pagi sekali itu sudah turun lagi ya, kemudian menyentuh 26, naik lagi sempat ke menyentuh area 45, kemudian turun. Nah sekarang mencoba untuk naik lagi gitu ya, tapi masih tertahan di sini di garis merah ini sebagai titik resistennya sekarang.
Kalau ini di break, dia kemungkinan akan retest resisten di 1656, kemudian mungkin di sini akan turun, atau kalau ini di break dia bisa menuju ke area 1678 ya. Di sini nanti akan menentukan apakah dia longsor lebih dalam atau malah ngebreak lagi dari atas. Jadi titik-titik resisten ini yang bisa menjadi. Kemudian kalau turun lebih dalam, dia pastikan kembali ke 1626, kemudian bahkan bisa menuju ke 1610 atau bahkan ke 1600 lah lebih awal. Kalau dia nggak koreksi hari ini, kemungkinan dia menguji level 1600, di sana mungkin kita bisa buy gitu ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti tapi ini adalah akhir bulan, biasanya di bulan Oktober akan menjadi titik yang dinanti-nanti, karena di bulan awal Oktober itu ada non-farm payroll, seperti apa datanya itu yang akan menjadi titiknya ya. Kalau kita lihat apakah di sini closingnya, artinya kalau ini di bawah 1800 1680 dia turun harga tutup bulan di bulan di bulan September, maka artinya dia sudah ngebreak pola double top ya, double top ini, sehingga dia akan nge-retest sekali lagi di 1880, kemudian lebih turun longsor lebih dalam lagi di bulan Oktober, November dan Desember untuk melengkapi pola, kalau memang ini adalah pola double topnya goal di time frame bulanan ya. Sehingga ya rekomendasi sell itu masih sangat memungkinkan di area-area resisten ya. Kemudian nanti mungkin di 1016 ini ya, 1560 bisa kita tunggu untuk buy. Kemudian kalau ini di break ya, dia bisa lebih turun lebih tajam lagi, bisa ke 1460 bahkan ya kalau di pola. Kalau kita lihat emang dari bulanan itu tidak pernah ada koreksi candlestick bullish sama sekali nggak ada ya. Jadi bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu semua candlesticknya merah, candlestick bearish ya. Artinya ini mengatakan bahwa tren bearish gold masih sangat kuat sekali ya. Biasanya kalau dia koreksi dia akan membentuk satu channel bullish gitu ya. Nah ini mungkin menjadi sinyal koreksi gold, mungkin di area sampai berapa koreksi, habis itu dia akan melanjutkan tren bearish, bisa saja seperti itu, atau bahkan mungkin satu lagi channel bearish misalnya Oktober, kemudian dibalas dengan baru koreksi untuk channel bullish di bulan Oktober atau bahkan November mungkin ya, atau Oktober channel bullish, kemungkinan November tambah channel bearish sampai Desember, bisa saja seperti itu ya, kita nggak pernah tahu ya. Yang penting bahwa trading itu tetap adalah kita bisa menghitung resiko. Kalau kita trading selalu jangan kita lihat untuk tren besar di time frame besar, kemudian untuk eksekusi trading bisa kita lihat di time frame 1 jam atau bahkan di time frame yang lebih kecil. Untuk eksekusi itu di time frame paling kecil 15 menit ya, untuk ngambil posisi, untuk eksekusi posisi buy or sell ya, sesuai dengan tren yang sudah kita gambarkan di time frame yang lebih gede. Nah, jadi ini adalah titik-titik goalnya. Kalau kita mau sell ya, bisa kita tunggu di sini gitu, di area ini adalah area yang sangat cukup bagus untuk kita sell ya. Selama ini nggak di break maka gold masih punya peluang untuk turun ya. Kemungkinan ini dia naik, kemudian nyentuh area ini kita sell, stop lossnya di atas, TP nya mungkin bisa di area 1626 ya. Kalau mau ngebuy gitu ya, ini adalah candlestick. Sebenarnya kalau di 15 ini candlesticknya adalah jelas sekali bullish engulfing ya, cuma kita tunggu dulu dia ngebreak area ini ya, jadi dia bisa menuju area resisten di 1650-an ya. Itu bisa kita ambil nanti buy dengan target di sini. Kalau dia ngebreak, kalau nggak ngebreak bisa terjadi false break ya, itu bisa kita manfaatkan untuk ambil posisi sell dengan target di bawah di 1626 bahkan lebih rendah ya. Jadi seperti itu mungkin prediksi gold. Jadi saya menjelaskan secara
fundamental dan teknikal. Kemudian ingat bahwa disclaimer bahwa trading bursa berjangka itu adalah menggunakan leverage ya. Jadi ada margin sehingga kalian bisa kehilangan total modal kalian ya. Jadi begitu berisikonya, makanya saya selalu sarankan pasang stop loss, jangan pernah overload trading. Sesuaikan dengan jumlah dana kalian, jangan terlalu berambisi cepat kaya di trading, karena tidak ada yang namanya jadi orang kaya tidak berproses gitu. Dengan kaya dengan modal kecil kita bisa dapat keuntungan yang besar, itu kecil memang kemungkinannya dan perlu keahlian yang sangat mendalam di keahlian trading, sehingga kalian harus terjun di market minimal 1 tahun 2 tahun melihat pergerakan harga, membaca fundamental ekonomi secara garis besar, makroekonomi ya. Kemudian juga tahu manajemen risiko ya. Jadi tidak cukup dengan membaca buku, bahkan ada psikologis trading. Orang mungkin sudah benar analisisnya, takut untuk masuk pasar. Bahkan dia berani masuk pasar ketika analisisnya salah, dan dia trauma, akhirnya nggak pernah masuk pasar lagi, terus berulang-ulang seperti itu, sehingga nggak terjebak di pola-pola psikologis seperti itu. Jadi yang penting tahu stop lossnya di mana, entry di mana, karena kita udah menghitung ketika kita entry dan stop loss sudah jelas, kita tahu bahwa setiap entry saya punya peluang untuk rugi sekian dan untung sekian. Jadi sudah jelas hitung-hitungannya seperti itu. Kalau beruntun terus-menerus misalnya rugi, berarti strategi Anda salah. Silakan diuji lagi. Jangan pernah uji strategi di akun real, silakan uji strateginya di akun demo. Makanya selalu sediakan akun demo untuk menguji strategi-strategi baru, dan jangan juga ganti-ganti strategi, karena ya kalau kalian ganti-ganti terus kapan bisa untungnya ya. Jadi seperti itu, untung sedikit salah sekali langsung ganti strategi, untung salah ganti lagi strategi, karena memang setiap strategi punya artinya winning rate-nya ya, atau kebenarannya berapa persen, apakah 70%, 60%, atau bahkan bisa 80%. Yang penting kan risk reward-nya kalian bisa hitung berapa persen kalian alokasikan setiap kena stop loss, dan konsisten dengan disiplin dengan strategi plan seperti itu ya. 10 kali salah 3 kali ya, 7 kali benar. Artinya risknya kalau di atas 1,1 ya pasti profit hasilnya, walaupun kecil, misalnya 85%, 1% ya bersyukur aja gitu. Yang penting modalnya nggak tergerus. Daripada terlalu ekstrim kalian mematokkan berapa persen per bulan sehingga kehilangan modal ya. Itu yang sangat beresiko dalam trading, dan pola-pola itu yang banyak terjebak orang sehingga ujung-ujungnya berhenti ya, tidak tahan dengan gejolak market, apalagi di situasi yang tidak pasti seperti sekarang. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.